Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama dengan salah satu cewek cantik di samping saya ini. Biar penasaran, Dinda memperkenalkan diri dulu ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desin Zuhriana. Saya berasal dari Jawa Tenggeru. Ya. Apalagi? Kuliah di mana? Saya alumni UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta ya. Tamatan tahun berapa? 2022. 2022, berarti masih baru sekarang ya? Masih baru. Terima kasih buat teman-teman yang baru gabung, selamat bergabung aja. Semoga ini adalah bagian dari inspirasi, inovasi kami ya, untuk Empang dan Tarano. Nah, jurusan apa dulu deh? Dulu S1-nya jurusan Sosiologi Agama, S2-nya jurusan Interdisipliner Islamic Studies. Berarti magister? Iya. Wah, aduh, saya nggak nyangka ini ternyata sudah magister ini. Apa deh ketuaan lebih magister dulu. Iya. Perlu kita ketahui teman-teman semua, ternyata di Empang ini banyak sekali adik-adik yang sudah sukses menempuh sekolah ya sampai ke S2, bahkan ada yang S3 juga ya. S3. Ya, kalau S1-nya di mana? Di UIN Jogja juga. UIN Jogja juga. Ya. S2-nya? Di UIN Jogja juga. Cuman beda jurusan. Iya, beda, tapi masih sejalur. Kalau yang S2 itu kan pakai konsentrasi, itu konsentrasi pekerjaan sosial, jadi kayak ibaratkan bagiannya dari sosiologi. Bagian Terfokus lagi. Sosiologi. Iya, bagiannya dari sosiologi. Maksud sosiologi itu seperti apa? Sosiologi itu kan lebih kepada ilmu yang mempelajari tentang hubungan interaksi antar masyarakat. Hubungan interaksi antar masyarakat. Iya, bisa jadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Berarti bisa membaca karakteristik? Bisa ya? Iya, jadi lebih ilmu yang mempelajari tentang interaksi masyarakat, hubungan sosial, terus perubahan sosial, pokoknya semua hal tentang masyarakat. Termasuk ke penyakit-penyakit sosial. Ke penyakit-penyakit sosial. Berarti banyak PR Dinda selama di sini ya. Semakin pulang kampung itu kan semakin banyak PR-nya. Banyak sekali. Apalagi interaksi sosial, penyakit-penyakit sosial yang ada di masyarakat itu kan di depan mata sudah jelas kelihatan ya. Banyak sekali terlihat. Nah, saya mau tanya ini deh. Kira-kira pas saat waktu masih di Jogja, berpikir nggak ketika pas saat pulang kampung itu Dinda harus begini, harus begitu? Berpikir nggak? Sebenarnya kalau untuk berpikir sih pasti. Iya. Cuman untuk melangkah ke depannya tentu kita harus melihat dulu. Misal kalau di Jogja mungkin saya melakukan hal yang seperti ini. Yeah. Kan tidak mungkin apa yang di Jogja itu kita terapkan di kampung. Karena yang pertama masyarakatnya berbeda, budayanya berbeda, kulturnya berbeda, adat istiadatnya berbeda. Tentunya hal pertama yang kita lakukan adalah pengenalan terhadap lingkungan. Pengenalan terhadap lingkungan dulu. Iya. Terus bedanya Jogja dengan Sumbawa itu apa kira-kira menurut Dinda? Kalau bedanya sebenarnya nggak ada bedanya kalau kita berbicara tentang beda. Cuman kalau kita masuk ke masyarakatnya sendiri, kalau di Jogja itu ya, semisal contoh kecilnya, kita itu main ke Jogja, kita orang asing yang baru datang di Jogja. Orang-orang di sana itu ramah. Jadi misal kita lewat, kita nggak kenal, mereka tuh pasti bakalan bilang monggo gitu. Yang artinya silahkan. Berarti tatanan bahasanya itu lebih apa ya, lebih spesifik, menghargai gitu ya? Iya.
Lebih Jadi menghargai. iya lebih menghargai. Terus mereka orang-orang Jogja juga mereka tuh budayanya kental banget. Kental ya. Kental banget. Ya, karena keistimewaan mungkin itu Iya, ya. karena keistimewaan. Ya, dimana Jogja itu bukan cuman terkenal sebagai kota pendidikan atau kota pelajar, tapi Jogja juga terkenal sebagai kota budaya. Kota budaya. Kota budaya. Luar biasa itu. Nah, berarti sangat berpengaruh juga kultur budayanya itu terhadap sumber daya manusia yang ada di sana. Iya, jadi setelah kuliah di Jogja, dulu kan saya tipe orang yang cuek. Maksudnya terus. Cuek yang dalam hal bukan berarti sombong atau gimana, cuman memang saya tipe yang saya tidak mau menyapa duluan. Jadi saya harus disapa sama orang baru saya menyapa. Karena dalam pikiran saya gini, saya takut nyapa duluan, takutnya pas saya sapa dia nggak ada respect balik. Iya, dia nggak respon, itu gimana perasaan kita kalau nggak direspon gitu. Itu jadi setelah kurang lebih 7 tahun di Jogja, saya punya pengalaman itu. Jadi sekarang mulai kayak pemikiran saya yang awam tadi, yang kayak harus disapa duluan itu mulai terkikis. Kok lama sekali 7 tahun? Apa yang membuat lama itu? 7 tahun ada perubahan itu? Maksudnya 7 tahun itu kan kita melihat di sana seperti apa. Kebetulan saya juga anak sosiologi. Jadi ya mau nggak mau harus terjun masyarakat. Nah, berarti nilai sosialnya itu harus diutamakan itu. Iya. Berarti itu yang terpenting dalam penerapan ketika pas saat Linda tuh turun ke kampungan. Kuliah gitu, harus turun. Langkah awal dalam terjun ke masyarakat itu tentunya kita harus melihat dulu di masyarakat itu budayanya seperti apa. Maunya seperti apa? Seperti apa? Karena gini, kita kan nggak mungkin bertamu ke rumah orang, tapi kita nggak kenal orangnya dulu. Nah, jadi sebelumnya hal yang pertama itu pasti kita harus lihat dulu karakteristik budayanya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Semisal nih, saya barbar misal, nggak mungkin saya masuk ke Jogja dengan kebarbaran saya, masyarakat tidak akan mungkin menerima. Jadi otomatis bukan merubah diri, tapi menempatkan diri agar masyarakat juga bisa menerima kita. Wah, luar biasa. Berarti pengkajian yang secara luas ini harus kita kaji ya. Nah, contoh saja, misalnya gini, dosen itu pasti memberikan suatu ujian ya, kamu harus masuk kampung ini, misalnya gitu. Nah, ketika pas saat masuk ke suatu kampung di Jogja itu, apakah sama juga sistem penerapan yang ada di kampung itu semua, khusus dalam lingkup Jogja itu? Tentunya berbeda. Berbeda ya. Karena walaupun Jogja, tapi berada di kampung yang berbeda, otomatis mereka punya kebudayaan yang berbeda. Contohnya di Bantul sama di Kulon Progo tentunya beda. Iya, jadi kita juga harus pertama-tama mungkin, misal contoh kecilnya, saya kan melakukan penelitian di Bantul, penelitian S1 sama S2 saya di Bantul, di tempat pembuangan sampah terakhir. Nah, kan nggak mungkin saya mau melakukan penelitian tugas akhir yang posisinya itu hasil karya terakhir saya dalam perkuliahan sembarangan. Jadi pertama-tama saya juga harus kenal dong orangnya siapa. Nah, kebetulan saya punya teman kelas di situ. Jadi saya dekatin dia, saya tanya masyarakatnya seperti apa mereka akan menerima saya dengan apa? Maksudnya kita juga harus tahu dulu orang yang sebenarnya orang-orang Jogja itu terkenal ramah. Terkenal ramah, cuman walaupun orang ramah, tapi kalau kitanya sembrono juga kan mikir-mikir buat menerima. Betul. Jadi ya saya perkenalan dulu sama teman saya ajak ngopi dulu. Ajak ngopi, kita ngobrol panjang kali lebar, di sana seperti apa sih yang dibutuhin gitu. Jadi berawal dari situ muncul, oh ternyata di masyarakat harus seperti ini. Kasih dekat dikit. Mantap, tarik. Oke. Ya, terus. Jadi mungkin orang berpikir berinteraksi dengan masyarakat itu sangat mudah. Tapi kalau menurut saya itu mungkin matematika lebih mudah ya daripada berinteraksi dengan masyarakat. Karena gini,
Kalau matematika itu kan ilmu pasti. Iya. Sedangkan kalau masyarakat itu mereka itu berubah-ubah. Iya, betul. Kadang misal dia itu bisa baik ke saya, tapi belum tentu dia bisa baik ke orang lain. Betul. Dia bisa menerima saya, belum tentu bisa menerima orang lain juga seperti dia menerima saya. Berarti tergantung dari kita semuanya itu. Iya. Jadi kalau saya pribadi itu punya prinsip yang kayak gini. Kalau aku pengen dihargain, aku harus menghargai orang lain dulu. Betul. Itu kayak gimana ya? Kenapa harus punya prinsip hidup yang kayak gitu? Karena ketika kita sudah bisa menghargai orang lain, kita udah dengan mudah bisa menghargai diri kita sendiri. Betul. Karena ketika kita misal, saya tuh nggak suka menunggu, jadi saya juga nggak boleh membuat orang lain menunggu. Biar orang lain juga bisa memperlakukan saya seperti itu. Berarti tertanam sikap disiplin gitu ya? Iya, harus disiplin. Apakah kalau di Jogja itu, soalnya nanti saya cerita pribadi saya ketika saya capai Jogja gitu ya. Oke. Banyak pertanyaan ini. Terima kasih buat teman-teman yang bergabung. Selamat bergabung aja. Semoga malam ini kita banyak ngobrol santai ini bersama Dinda Desi ya. Nah, ini pertanyaan pertama, saya ke Jogja saat itu kan musim hujan. Ketika saya ke Malioboro, walaupun hujan tapi kan tetap ramai di sana itu. Malioboro itu ibaratkan apa ya? Kalau ke Jogja nggak ke Malioboro sama kayak nggak ke Jogja. Karena ikon itu ya, iya, mungkin jantungnya Jogja ya di Malioboro. Dan Malioboro itu terkenal nggak pernah tidur. Salah satu spot yang tak pernah tidur. Jadi nggak pernah orang di situ sepi sekalipun waktu zaman COVID. Walaupun COVID tetap ramai. Cuman memang protokol kesehatannya sangat terjaga. Sangat ketat di sana. Sangat ketat sekali. Ini harus jujur Dinda ini. Pengalaman ketika pas tinjak Malioboro itu gimana perasaannya? Sebenarnya pengalaman pertama di Malioboro itu 2016. Pertama kali saya kuliah itu di 2016 ke Jogja, yang posisinya jadi anak-anak rumahan, yang tiba-tiba kuliahnya jauh dari orang tua, terus ketemu orang-orang baru. Apalagi di Malioboro tuh rame banget. Iya, betul. Ramenya itu nggak sama dengan di sini. Iya. Bahkan di Jogja jam 12 malam, jam 3 malam, itu orang masih ada yang keliaran. Kalau di sini kan udah nggak ada. Iya. Nah, jadi kayak menemukan suasana baru. Dan di situ saya kan biasanya jam 8 malam udah tidur. Di sini. Tapi setelah di sana jam 11, jam 12 itu masih melek. Dan kebiasaan kalau di sana itu, kebetulan saya masuk organisasi juga. Biasanya kita di sana ada budaya ngopi. Kalau di Jogja itu terkenal beberapa warung kopinya. Nah, di warung kopi itu kita nggak cuma ngopi santai, tapi sambil ngopi kita sambil diskusi. Luar biasa. Terus? Iya, sambil diskusi, dapat pengalaman baru. Biasanya juga kadang juga refreshing ke Malioboro, dan di Malioboro tentu kita ketemu sama orang se-Indonesia. Bahkan kita juga bisa bertemu sama orang-orang luar negeri di sana. Di Malioboro. Iya. Banyak, nggak cuma Malioboro sih. Yang terkenal ada alun-alun kidul. Ada alun-alun utara juga. Iya. Ya berarti berapa lama tinggal di Jogja? Kurang lebih 7 tahun. Berarti sudah hafal karakteristik di sana ya, karakter kemauannya, terus ada budaya di sana ya. Iya, kalau untuk budaya mungkin tidak terlalu ke situ. Mungkin kalau ke masyarakatnya, karena memang dari semester 1 itu udah terjun ke masyarakat. Mungkin karena jurusan juga sosiologi, jadi memang terjun ke masyarakat terus dari setiap semesternya. Iya. Gimana ya? Banyak pertanyaan ini. Buat teman-teman yang lagi
komentar, jadi saya belum bisa membaca komentarnya. Nggak apa-apa ya, kita sambil bercerita, sambil nimbrung juga ini. Nah, kita lanjutkan deh ya. Iya. Kemarin waktu saya di Jogja itu, memang saya merasa pertama itu, satu hari saya nyampe di Jogja, sore kan, malamnya itu biasanya kalau orang ataupun pengunjung yang nyampe di sana tuh pasti lemas, capek gitu kan. Tapi saya itu hilang capeknya. Kenapa? Semangat langsung kan. Mungkin karena faktor lingkungan di sana juga itu kok sama seperti kita di sini. Iya. Saking akrabnya gitu kan. Nah, Kayak udah kenal. Kayak udah kenal padahal baru nyampe. Padahal itu. baru ketemu. Nah, Iya. ini yang harus kita kita bedah ya. Kita bedah. Kenapa kok Jogja dari dulu sampai sekarang selalu yang mengutamakan itu rasa menghargai itu terhadap tamu itu kan. Toleransi gitu. Nah, jadi dari berapa pengalaman yang Dinda lakukan itu, ada nggak pengalaman pahit yang pernah dirasakan waktu di Jogja? Ada. Satu momen dimana sebenarnya banyak momen pahit. Iya. Cuman momen paling pahit itu ketika menjadi minoritas di antara mayoritas. Saat itu. Baru nggak begitu lama. Baru kuliah. Kebetulan di kelas itu teman-teman mayoritas dari Jawa. Dan Terus? Yang dari NTB itu cuma 2 orang. Iya. Saya sama teman saya yang orang Bima, tapi dia orang Bima. Orang Bima. Terus kayak kita merasa dikucilkan sama mereka. Karena mereka tuh ngobrol pakai bahasa Jawa. Iya. Yang posisinya kan kita baru kuliah di situ. Iya, betul. Baru ada di situ dan nggak mungkin semudah itu untuk mengerti bahasa Jawa. Betul. Terus itu di semester awal saya nggak tahu sama sekali bahasa Jawa. Iya. Terus di akhir udah mengerti tapi belum bisa nyebut, nggak bisa ngomong, tapi udah ngerti bahasa Jawanya. Iya. Terus ada momen dimana kebetulan saat itu ada kerja kelompok. Iya. Nah jadi kayak momennya emang gimana ya, kita itu berkelompok bertiga. Iya. Ya ada saya bertiga, teman saya dari Thailand, saya sama teman saya dari Jawa. Teman dari Thailand. Kuliah di sana atau gimana? Di Jogja. Kuliah di Jogja. Iya, orang Thailand. Orang Thailand. Ya, Terus kita bertiga satu kelompok. Ini kebetulan waktu itu saya masih kerja. Iya. Jadi kerja waktu itu kan habis liburan semester 1, gak ada kegiatan, gak pulang, jadi memutuskan untuk kerja. Tapi belum sempat keluar, udah masuk kuliah. Karena udah keenakan kerja di situ. Terus saya kan kerjanya jam 4 sore. Nah jam 4 sore itu kan kelar kuliah. Jadi gak ada waktu buat ngerjain tugas. Betul. Nah jadi berarti kerja sambil kuliah ini ya? Iya. Menempuh S1 apa S2? S1, S2 sambil kerja. Sambil kerja juga. Ya, terus waktu itu ada momen saya kan kebetulan di semester 1 itu udah ada pas mata kuliah saya ngambil tokoh ini nih yang mau dipresentasiin. Terus saya bilang sama teman saya, aku nggak bisa ikut kerja kelompok karena memang aku kerja, tapi aku punya semua materi tentang tokoh ini. Terus saya kasih ke dia, dijadiin makalah sama dia. Nah terus ada momen kita di perpus. Di perpus rame. Dan saya sama teman saya yang Thailand tuh agak telat, cuman saya duluan nyampe, Thailand terakhir. Terus saya dengar mereka tuh ngomong kalau seolah-olah saya tuh nggak kerja kelompok, padahal itu materinya dari saya. Terus. Cuman emang nyakitin banget sih kayak gitu. Terus udah dengar sendiri mereka tuh ngomong pakai bahasa Jawa, dimana waktu itu saya tuh udah ngerti. Ngerti bahasa Jawa. Udah ngerti, tapi emang nggak bisa ngomongnya aja gitu. Terus kayak saya datang, diem, duduk, ya udah kayak cukup tahu aja. Dalam batin tuh cukup tahu aja. Dan sampai akhir kuliah pun di S1 saya nggak pernah kasih tahu kalau memang saya bisa bahasa Jawa. Sampai selesai kuliah S1 saya nggak pernah ngasih tahu teman-teman kelas kalau saya bisa bahasa Jawa. Biar saya ngerti siapa yang ngomongin saya. Waktu itu. Terus ya mungkin ada beberapa yang ngerti kalau saya emang udah bisa bahasa Jawa. Gitu. Terus ya udah, itu bener-bener kayak
momen yang paling pahit menjadi minoritas di antara mayoritas. Iya, terus interaksinya ketika mereka tahu bahwa adik itu sudah bisa bahasa Jawa, terus apa katanya? Kayaknya mereka nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Sampai tamat, sampai sekarang. Sampai tamat. Karena memang gini, ngasih tahu mereka kalau aku bisa bahasa Jawa itu buat apa? Betul. Toh nggak ada untungnya juga buat mereka. Iya. Tapi memang alhamdulillahnya setelah S2 nggak pernah merasakan hal sepahit itu. Karena di S2 itu walaupun saya tuh cuman di S2 cuman 12 orang. S2 12 orang. Cuman 12 orang, tapi kayak satu kelas itu? Satu kelas, satu konsentrasi. Satu jurusan maksudnya? Jurusannya beda. Maksudnya dari jurusan satu ini lahir 12 atau 14 konsentrasi. Nah, saya salah satunya. Nah, di konsentrasi pekerjaan sosial ya. Di konsentrasi pekerjaan sosial ini ada 12 orang. Nah, dan dari 12 orang ini benar-benar kayak saling merangkul. Mungkin karena udah dewasa. Ya ngerti. Udah saling ngerti. Terus emang kayak ngerasa S2 kok cepet ya gitu. Gak terasa ya? Gak terasa karena memang punya teman-teman yang emang enak banget gitu. Berarti diajak ngobrol. Tempuh pendidikan selama S2 itu berapa tahun? 1 tahun 9 bulan 22 hari. 1 tahun 9 bulan 22 hari. Nah, dari 12 orang ini kayaknya seperti satu kampung gitu. Karena interaksinya gitu. Iya, kita memang waktu itu kan saya kuliahnya pas angkatan corona 2020. Iya. Jadi kita itu awalnya komunikasinya cuma lewat telepon, lewat handphone, lewat WhatsApp, cuman sekedar lewat situ. Belum pernah ketemu. Ada mungkin beberapa yang memang teman saya dari S1. Iya. Jadi kita satu kelas lagi. Satu kelas ya. Satu kelas lagi pas S2. Terus habis itu udah pada ke Jogja kumpul ya, kayak momennya memang kayak udah kenal bertahun-tahun. Iya. Terus sistem penerapan dalam sehingga dalam satu kelas itu selalu merasa apa? Ada rasa kangen, ada rasa rindu, pingin ketemu terus itu. Gimana caranya itu? Sebenarnya komunikasi. Iya, jadi tidak ada pembatas komunikasinya ini. Iya, sampai sekarang pun kita kan udah pada lulus yang cewek. Alhamdulillah yang lulus tuh udah 9 orang. Jadi tinggal 3 orang yang proses buat lulus, buat sidang. Nah, jadi sampai hari ini pun kita masih komunikasinya masih tetap bagus. Padahal kita udah sama-sama di kampung masing-masing. 12 orang ini. Nah, orang Thailandnya gimana? Kalau orang Thailand tuh di S1. Di S1 saja? Cuma di S1 aja dia. Bisa bahasa Jawa dia? Nggak bisa, dia bahasa Indonesia yang dia ngerti. Oh, ya enggak ditanya kenapa kok bisa kuliah di Jogja tuh? Enggak. Katanya emang pengen kuliah di Indonesia dan di Jogja. Pengen kuliah di Indonesia dan di Jogja gitu ya. Nah, memang pas dengan jurusannya Dinda itu, karena yang paling penting itu kita harus kenal budaya, suku, lingkungan gitu. Iya, karena gini, orang itu tidak mungkin akan menerima seseorang dengan mudah tanpa ada feedbacknya. Nah, jadi kayak mungkin kalau kita masuk ke situ, kalau untuk merusuh ya buat apa? Betul. Masyarakat juga pasti bakalan mikir-mikir buat kayak emang kamu siapa? Alasan aku buat terima kamu tuh apa gitu. Jadi emang kalau menurut saya dari pengalaman selama kuliah kurang lebih 3,5 tahun dulu di S1, kayak masyarakat itu emang beragam. Jadi iya, semisal saya sekarang ketemu sama kakak, sama ketemu sama orang-orang lain tuh nggak mungkin bisa sama. Betul. Jadi kayak kalau saya sendiri tuh tipe orang yang kalau pertemuan pertama diem. Jadi diem itu bukan berarti karena cuek. Sambil membaca karakternya itu. Iya. Jadi luar biasa. Biasanya kalau ya terus. Biasanya kalau memang pertemuan pertama, sering dulu tuh pas kuliah diajak sama teman, ayo main ke sini. Temanku datang nih, kenalan gitu. Ya udah, diajak ngobrol, ya disautin. Kalau nggak diajak ngobrol ya diem gitu. Betul. Sampai sering dibilangin sama temen, kayak itu temenmu kok cuek banget.
sombong banget, judes banget, jutek banget gitu. Padahal aslinya ya nggak kayak gitu, cuma memang nggak mungkin semudah itu buat so akrab sih sama orang. Betul. Berarti walaupun Ade itu orang di luar Jogja, ketika masuk Jogja dengan beberapa pengalaman itu seperti daerah sendiri itu ya? Iya. Benar itu seperti daerah sendiri? Karena memang orang-orang Jogja itu ramah, tidak pandang bulu mereka. Saya kalau pergi ke tempat KKN, padahal saya KKN-nya 2019. Sampai kemarin 2022 saya main ke sana pun mereka tetap welcome dan bahkan nggak ngizinin pulang. Sama penduduk yang di sana. Saking ramahnya masyarakat Jogja. Iya. Terus setelah itu pas pulang ke Sumbawa, gimana perasaan? Sebenarnya untuk ngelepas Jogja itu sulit ya. Sulit banget karena ya walaupun cuman sekedar 7 tahun. Iya, tapi kan 7 tahun itu bukan waktu yang singkat. Betul. Iya. Betul. Jadi gimana ya, pengennya gini, pulang ke rumah sebenarnya banyak yang nawarin karena kebetulan kemarin sempat kerja juga di Jogja, habis wisuda kerja 3 bulan buat nyari pengalaman kemarin. Terus bos bilang, gak usah pulang deh, di sini aja gitu. Kamu tanda tangan kontrak 6 bulan aja gitu. Cuman saya mikir kayak 6 bulan lama banget gitu. Karena saya punya pemikiran gini, ilmu yang ku dapat dari tempat rantau, dari kota tempat kuliah, aku pakai buat ngembangin kampung. Luar biasa. Gitu. Memang itu niat utamanya ya? Itu niat utama, karena gini, kalau di kampung orang, mungkin banyak potensi, tapi juga banyak saingannya. Terus kita juga ya ningkatin kampung orang. Betul. Terus kampung kita terbengkalai. Dan kalau semisal nih di rumah di Sumbawa kan masih banyak banget iya, masih banyak banget potensi yang belum tersentuh di Sumbawa ini. Di Sumbawa termasuk pariwisata. Itu yang utama karena sebenarnya besar sekali harapan untuk meningkatkan pariwisata. Maksudnya di Sumbawa karena memang di Sumbawa itu pariwisatanya tuh banyak, tapi memang ya belum tersorot aja. Betul. Kayak teman-teman saya di Jogja itu banyak banget yang contohnya misal panen jagung atau panen padi kan itu bagus ya. View-nya kalau di foto belakangnya bukit terus ada sunset atau sunrise di foto, dijadiin story, mereka tuh kayak mikir bagus banget, aku pengen ke situ. Padahal kita ngerasa itu biasa aja. Iya, gitu. biasa aja. Karena mungkin karena kita udah terbiasa lihat, tapi menurut orang lain Sumbawa tuh indah gitu. Nah, kira-kira strateginya Adik membuat orang itu penasaran dengan sumber daya alam di sini, khususnya di pariwisata itu, gimana strategi yang harus sebenarnya gini, kalau saya pribadi sih nggak pengen yang muluk-muluk. Betul. Mulai semuanya dari nol, mungkin kita mulai dari ngepost. Nah, karena apalagi mungkin relasi kita kan udah banyak. Setelah kuliah kan kita punya teman di mana-mana gitu, kayak teman di kelas dulu, terus di organisasi sebagai macam kan. Dari satu orang itu bisa menyeluruh, apalagi sekarang kan udah canggih sekali gitu kan, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan HP aja belum ada, atau mungkin ada masih Nokia Center, belum ada kamera sebagai macam. Tapi kalau sekarang ada Facebook, ada Twitter, IG, Telegram sebagai macam, kan itu bisa buat ningkatin daya tariknya pariwisata. Salah satu terobosan itu ya. Salah satu terobosan. Iya, ada nggak terbersit sebagai langkah awal saya untuk membuat program bersama teman-teman di sini, walaupun ya beda cara berpikirnya, kira-kira penerapan apa yang harus kita makan? Karena yang pertama harus kita tahu itu interaksi dulu kan. Rasa kebersamaan kita ketika kita pas saat jalan, ayo apa yang harus kita promosikan, ada nggak terbersit itu? Sebenarnya gini, kalau untuk yang dipromosiin sih banyak. Tapi contoh kecilnya anak-anak muda zaman sekarang kan sukanya pantai. Betul. Dan kita punya potensi itu. Cuman kita nggak punya apa ya? Kita punya potensinya, tapi kita nggak punya SDM-nya.
Oh iya. SDM banyak, tapi yang peduli sedikit gitu. Yang peduli ada Yang peduli. SDM, tapi apakah dia peduli atau tidak? Itu? Iya, karena untuk menumbuhkan kepedulian di jiwanya kita tuh sulit sekali gitu. Berarti kuncinya di kita semua itu ya? Iya, kuncinya itu di kita sendiri karena kita kan punya ego. Betul. Kalau ego udah naik ya mau kayak gimana pun ya nggak mungkin. Apalagi mungkin nggak banyak, tapi ada 1-2 orang yang mereka tuh mikir ngapain sih aku ningkatin potensi desaku, kenapa aku nggak pakai sendiri aja. Iya. Ada orang yang egois kayak gitu, yang mikirin mentingin dirinya dia sendiri. Betul. Tapi ada juga orang yang kayak mikir nggak apa-apa deh aku kumpulin orang. Ya walaupun masih dari bawah, mungkin kayak contoh kecilnya kita main ke sana, terus kita foto, kita post, itu mungkin bisa jadi daya tarik karena orang tuh bisa lihat dari awal, atau mungkin setelah kita post, kan orang pasti banyak banget yang pengen penasaran, pengen lihat. Setelah itu mungkin kita bisa perbaiki, mungkin sampahnya diperbaiki, ditanamin bunga, kebersihannya dipentingin, diutamakan gitu. Karena kalau memang ada daya tarik, nggak mungkin lah kita punya pantai tapi kotor, siapa yang mau datang? Betul. Gitu. Berarti semua ini adalah PR dari kita juga. PR buat kita sendiri. Jadi harus tanamkan kepedulian. Kepedulian dulu, tanggung jawab. Kepedulian, tanggung jawab, toleransi. Iya, karena kita kan punya pemikiran yang berbeda-beda. Luar biasa, apalagi dukungan dari pemerintah itu. Pemerintah, kalau menurut saya itu peran pemerintah itu sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Karena kita anak muda bisa jalan, tapi kalau nggak ada yang mendukung dari pihak pemerintah juga gimana gitu. Betul. Luar biasa. Dari berapa pengalaman yang pernah Dinda lakukan di Jogja itu, ada nggak terbersih titik jenuh selama pulang kampung? Jenuh banget. Jenuh ya? Jenuh. Kenapa jenuh? Bukan berarti di rumah itu tidak ada daya tarik untuk pulang atau gimana. Cuman di rumah itu ngapain gitu. Apalagi sempat saya pulang kan nganggur kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih nganggur 1 bulan, bolak-balik Sumbawa nyari kerjaan, tapi memang sampai hari ini ya belum ada panggilan gitu. Terus kebetulan ada satu momen di grup itu ada yang ngirim lowongan adalah lowongan kerja. Terus saya coba dan alhamdulillah keterima di situ, udah kerja 1 bulanan sekarang dan enjoy aja gitu. Cuman sebelum itu kan 1 bulan itu bukan waktu yang singkat. 30 sampai 31 hari kan bukan yang waktu yang singkat. Jadi kayak mikirnya aku mau ngapain? Aku mau ngapain? Kebetulan ada salah satu kerabat hubungin, ayo pulang gitu. Ayo pulang, kita punya loh potensi wisata. Apalagi waktu itu waktu terkenalnya Jalanan Tiro. Oh, Jalanan Tiro. Jalanan Tiro itu kan pernah viral dulu. Pernah viral. Pas waktu viral itu ada kerabat yang bilang ayo pulang gini gitu. Posisinya Ade waktu Jalanan Tiro itu masih di Jogja? Di Jogja. Penasaran juga? Sebenarnya kalau untuk rasa penasaran sih nggak terlalu, karena memang sering ngelewatin, cuman bedanya jalannya aja yang bagus. Gitu. Jadi saya mikirnya gini, itu viral, tapi potensinya apa? Betul. Gitu. Jadi banyak endingnya ya. Endingnya apa? Jadi kayak orang tuh banyak yang viralin. Saya sampai kayak, aduh, buka Facebook Jalanan Tiro lagi. Buka Facebook viral lagi, viral lagi. Jadi saya kayak semua. Jadi simpelnya gini, ngapain kita harus ngikutin orang itu? Maksudnya emang di sana punya potensi, tapi kenapa kita nggak berpikir untuk meningkatin potensinya? Kenapa harus ngikutin orang-orang gitu? Betul, ibarat kita nonton sinetron, mereka digaji, kita sampai nggak tidur nonton gitu. Kenapa nggak dari kitanya yang ditonton sama orang gitu maksudnya? Jadi kayak contohnya kayak sekarang kan udah sepi lagi kan itu. Cuman kayak kalau itu sekarang sepi, mungkin kita punya potensi apa sih yang kita kasih ke situ biar memang orang-orang itu tertarik lagi gitu. Nggak cuman tertarik gara-gara memang itu kan emang jalannya bagus, pemandangannya juga indah,
Tapi kan kita juga bisa kasih potensi lain karena kan Betul. orang-orang udah bosan tuh, udah Betul, nggak betul, pernah datang betul. lagi kan karena udah bosan Iya. gitu. Menurut Dinda, kira-kira strategi apa sehingga tidak jenuh bagi adik itu sendiri? Kalau biar nggak jenuh itu hasil kasih kreasi baru. Seperti apa kira-kira? Contohnya mungkin kayak Pantai Tero ya, contoh kecilnya. Sekarang kan mungkin masih biasa tuh kayak mungkin paling ada beruga WC umum sebagai macam ya, hal yang di pantai lain juga ada. Iya, Jadi lumrah sudah itu. hal yang biasa. Mungkin kita bisa cari mungkin contoh kecilnya nih, simple. Contohnya kalau di taman di samping pantai kan udah banyak. Iya. Nah, kita kan misal hasilin sesuatu yang baru. Contohnya kita berkebun aja di samping pantai. Kasih sayur apa, terus nanti kalau orang mau ke sana mau beli ya udah kasih, atau enggak mungkin itu kayak nilai plusnya bisa metik sendiri. Bisa dari sepat, iya. cabai. Iya, kayak cabai. Kan itu banyak sekarang. Nah, dan itu belum ada loh di samping pantai. Iya, belum ada. Jadi kayak ya boleh sih kalau misal ada taman sebagai macam, tapi itu hal biasa gitu. Iya. Dan itu ada di pantai manapun. Apalagi kalau di Jogja itu sendiri kan memang pantai identik dengan taman. Berarti gini deh ya, kalau kita lihat Pantai Tero itu kan jalannya sudah bagus, banyak perkebunan lagi di samping pantai itu kan. Nah, seandainya kalau memang masyarakat khususnya yang ada di Tero itu buka wawasan, tanamkan satu tempat saja itu, untuk apa yang menjadi kebutuhan dari para pengunjung itu mungkin sangat luar biasa itu ya. Pendapatan juga dapat, pendapatan dapat, pengalaman baru juga dapat. Iya. Jadi nggak cuman pengalaman tapi juga bisa untuk menambah perekonomian. Luar biasa. Nah, kira-kira langkah apa sehingga ini jelas kelihatan endingnya itu, kira-kira menurut tadi itu? Kalau langkah pertama itu kolaborasi antar sesama pemuda. Kolaborasi antar sesama pemuda. Iya, jadi tingkatkan SDM-nya dulu, karena walaupun saya punya ide, kalau yang jalan saya sendiri ya nggak mungkin bisa jalan gitu. Iya, luar biasa ini, pemuda yang luar biasa katanya. Terima kasih. Nah, berarti yang paling penting itu ngapain kita viralkan sesuatu ya? Iya. Kalau peningkatan SDM-nya itu masih samar gitu kan? Iya, benar banget. Berarti harus kita utamakan SDM dulu yang pertama. Yang pertama, dengan sendirinya sumber daya alam yang harus kita kelola kan gampang nanti. Iya, itu bakalan ikut sendiri. Karena gini, semisal nih kita petani, contoh kecilnya petani. Kan petani nggak mungkin bisa menyelesaikan lahannya sendiri. Betul. Kayak butuh buruh buat bersihin, habis itu juga butuh buruh buat nanam, buat panen. Nah, setelah panen kan nggak selesai di situ. Iya. Masih juga nyari siapa nih yang mau beli. Betul. Jadi memang hakikatnya kan manusia itu saling membutuhkan. Iya. Nah, misalnya gini, contoh di wilayah Tero, kalau kita lihat desa itu kan sangat unik. Berarti harus ada yang harus kita kita promosi ya terhadap pengembangan SDM yang ada di sana itu. Menurut Adik, pernah nggak ke Tero? Sering kan? Nah, apa Adik buat kirapun Tero? Dalam hal apa dulu? Pemuda juga ada di sana kan? Mayoritas di sana selain petani ada berapa nelayan, peternak juga kan? Gitu, ya. Kira-kira pengembangan inovasi, pengembangan sumber daya manusianya itu sehingga dia bisa merasa diri, oh saya punya tanggung jawab terhadap Tero dan wilayahnya itu sesuai dengan apa menjadi harapan dari dusun tersebut. Kira-kira apa deh baru lakukan? Ya sebenarnya kayak tadi, pertama kan kesadaran. Terus kalau udah tumbuh kesadaran, kita mau ngapain nih setelah sadar gitu. Jadi kayak nggak mungkin sadar tapi nggak ngelakuin apa-apa kan percuma. Susah juga ya? Iya, susah juga. Mungkin gini, kayak masyarakat itu sendiri kan nggak selamanya bertani. Nggak selamanya nelayan. Nggak selamanya juga
mereka itu jadi peternak. Betul. Ada masa yang mereka emang gak ada pekerjaan, Betul. gak ada kegiatan Betul. gitu. Jadi kayak bisa jadi di momen itu ada kumpulan, Iya. terutama untuk yang ibu-ibu bapak-bapak kan apa namanya orang tua lah contohnya. Orang tua itu kan mungkin bisa ngingetin anaknya. Nah jadi kayak pas momen kosong itu mungkin bisa kayak ngasih ide, ini kan punya potensi, bisa jadi kan dekat laut. Betul. Mungkin bisa bikin tambak udang. Itu kan potensinya bagus. Betul. Nah karena kan udang harganya nggak sedikit. Betul. Nah terus habis itu mungkin bikin komunitas nelayan. Nah kalau ibu-ibunya mungkin bikin komunitas buat entah bikin apa di pantai, entah UMKM atau mungkin kayak yang tadi saya bilang perkebunan, itu kan bisa untuk menjadikan daya tarik gitu. Jadi kayak menarik loh, ini biasanya tuh pemuda, tapi kali ini tuh ibu-ibu gitu, bapak gitu. Itu kan berarti ada keseimbangan itu ya? Iya, ada keseimbangan luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak aktif, anak mudanya juga lebih aktif gitu. Jadi anak mudanya ketika yang bapak-bapaknya mungkin nih bapak-bapaknya bikin tambak udang. Nah nanti ibu-ibunya bisa bikin perkebunan dan anak mudanya bisa terjun di situ. Betul. Bisa bantu-bantu gitu. Luar biasa. Inti atau kesimpulan kita ngobrol ini peningkatan SDM-nya dulu. Peningkatan SDM. Baru ke sumber daya alam. Sumber daya alam. Terus interaksinya, rasa sosial kemasyarakatan itu. Berarti tidak boleh ada pemisahan. Apalagi satu kampung misalnya gitu terus ada keterbatasan dalam kita berinovasi, itu tidak boleh ada gap gitu ya, rugi kita ya. Jadi gini, kita kan negara sosial, negara politik, di mana kita mengutamakan demokrasi. Nah, jadi nggak apa namanya jangan membatasi orang untuk berbicara. Karena kan setiap orang itu punya pendapat. Biar bisa kita juga tahu nih si A pengen apa, si B pengen apa. Jadi itu tugasnya pemerintah sih kalau menurut saya. Betul. Ya lagi-lagi kita nggak bisa terlepas dari perannya pemerintah. Jadi kayak contohnya kayak kemarin jalanan viral, setelah jalanannya viral kan pantainya, peran pemerintah tuh di mana? Betul. Itu sih kalau menurut saya. Sebenarnya simpel gitu ya. Simpel, yang penting ada kemauan gitu ya. Nah, terus dari beberapa, misalnya ini, beberapa teman-teman dari pemuda ataupun masyarakat itu pasti ada pro kontra gitu kan? Pasti ada pro kontra. Kira-kira dari pengalamannya Dinda itu sendiri, bagaimana supaya pro kontra itu kita beri gambaran sehingga satu persepsi itu kira-kira gimana menurut Dinda? Sebenarnya kalau berbicara masalah pro dan kontra, terus kita tidak akan bisa terlepas dari itu gitu, karena kita itu punya pemikiran yang berbeda. Tapi balik lagi ke kesadaran. Ketika kita kesadarannya tuh tinggi di situ, egonya kita buang, mungkin di situ akan ada timbul satu kebijakan bersama. Nah jadi biar tidak terjadinya yang namanya pertikaian, perkelahian, sebagai macam, dan kalau masalah perbedaan pendapat itu sepertinya hal yang biasa gitu. Karena kitanya aja berbeda gitu. Cuman ya balik lagi, kalau kita punya kesadaran, kita nggak mungkin memicu keributan gitu. Jadi awali dengan kesadaran. Kesadaran ya. Berawal dari kesadaran. Ya berarti bukan hanya pentitiru saja yang harus kita eksplor ya. Gak harus. Di sana kan ada Raja Kepe. Banyak banget. Ada Berang Tiram, Berang Baku juga. Apalagi banyak. Lingkaran selatan itu, kalau di Jawa Laut Selatan itu kan identik dengan nilai promosi. Kenapa kita di Sumbawa itu enggak sama-sama menggaungkan nilai promosi? Itu dia potensi luar biasa dari Jotang dan Jotang Buruk itu sendiri, tapi memang belum tersorot. Pertama, ya mungkin jalannya udah bagus, tapi kan tidak sampai pantai. Cukup sampai di Desa Tero. Jadi mungkin di sini besar harapan kami pemuda kepada pemerintah, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, untuk bisa menindaklanjuti
jalan untuk menuju ke pantai. Karena Yes. ketika jalannya udah bagus, ya bukan cuma orang Sumbawa lah yang ke sana. Betul, Tapi betul, bisa betul, jadi betul. nanti Pantai Betul. Tero dan sekitarnya ini bisa menjadi pantai yang internasional. Iya. Kalau saya lihat itu di Jawa itu kan identik dengan Laut Selatan. Laut Selatan. Di sini juga punya Laut Selatan Iya, ya. bahkan Laut Selatannya Sumbawa lebih bagus. Lebih bagus. Lebih bagus daripada Pantai Selatan. Kalau di Jogja itu kan pantai selatannya ini pasirnya hitam. Iya. Kalau di kita kan malah itu lebih bagus. Lebih bagus juga Lebih ya. bagus. Maksudnya bukan berarti ada yang bagus ada yang tidak. Cuman memang kita itu punya potensi. Cuman memang belum tersentuh, belum tersorot dan mungkin dari kegiatan ini mungkin pemerintah bisa mendengarkan supaya Betul. potensi yang kita miliki itu tidak sia-sia. Karena kan potensi itu dikembangkan, bukan Betul. diabaikan. Nah, itu juga harapan kita. Kenapa EPJ ini mengundang Dinda? Karena kita sama-sama harus tahu, ya melalui kegiatan semacam ini, keranti laung pantar lah istilah. Iya. Istilah kan masing-masing kita ada tupoksi ya. Ada bagian A, bagian B, bagian C. Nah, kalau kita sama-sama satukan persepsi itu, keren bermat belangan lo luar biasa Empang Tarano. Makanya sebenarnya Empang Tarano ini punya pemuda-pemuda yang potensinya nggak sembarangan. Betul. Cuman memang mereka itu nggak punya tempat di situ gitu. Tidak ada kata terlambat sebenarnya. Iya, sebenarnya kalau masalah kata terlambat tidak ada. Cuman memang gini, kita pulang, kita lulus, tapi kita nggak disambut, ya kan nggak mungkin kita jadi tamu tak diundang gitu. Jadi memang memang perlu sekali ada yang namanya komunitas. Iya. Nah, karena di komunitas itu kita mungkin bisa menyalurkan pendapat satu sama lain, saling bertukar pendapat di situ. Terus nanti kita juga bisa berjalan bareng-bareng. Tapi ketika saya sadar, tapi saya nggak punya teman ya gimana gitu. Iya, mau jalannya seperti apa? Kan nggak mungkin bisa sendiri. Memang beda. Memang beda ya pola pikir, tingkat berpikirnya. Apalagi yang saya salut sama Dinda itu, jurusannya Dinda itu sampai ke magister itu sangat luar biasa. Berarti semata-mata ibarat ketika lihat seseorang itu sudah tahu maunya orang ini apa. Iya, sebenarnya gimana ya, perlahan sih. Cuman memang kadang ngelihat orangnya nih kayaknya dia diem, tapi kalau udah kenal orang kayaknya asik juga gitu. Kan banyak orang yang kayak gitu. Mungkin kayak masih pengenalan dulu nih, masih diem-diem. Nanti kalau udah kenal ya jangan ditanya gitu nanti. Tapi itu semua tidak lepas dari ego, Dinda. Iya, memang pasti benar. Sudah itu ya. Ego itu bisa merusak banyak hal, termasuk pertemanan, hubungan dengan kekeluargaan, persahabatan. Itu bisa, karena ego itu kadang tidak bisa kita kendalikan. Tidak bisa kita kendalikan, karena ya gimana ya, ketika ego itu udah meluap, ketika udah emosi, kadang kita nggak bisa berpikir positif, selalu berpikirnya negatif. Misalnya gini, ada berapa teman Dinda, taruhlah 5 teman Dinda itu yang punya inisiatif untuk perubahan ke depan, khusus di pariwisata misalnya. Iya. Wilayah timur Sumbawa ini, Empang Tarano ini, karena rata-rata berpikir kira-kira cepat nggak perubahannya. Iya. Sebenarnya kalau untuk komunitas nggak harus banyak. Yang penting dia orang yang mau bekerja, entah dalam hal bekerja sama, entah kita itu bareng-bareng. Karena gini, nggak mungkin semuanya bisa berjalan. Betul. Kalau tidak ada yang saling menguatkan. Betul. Jadi memang disitulah perannya komunitas. Jadi semisal saya down, mungkin nanti teman saya ada yang ngebisikin, kalau kamu ngedon, terus kita gimana? Maksudnya, masa aku jalan bersama, tapi kamunya ninggalin, kan nggak mungkin. Jadi kayak pasti ada orang yang ngingetin.
Oh, berarti sistem pengembangan itu fokus ke satu titik harus sesuai dengan tupoksi itu Iya, yang paling pas jadi ya. kayak gimana ya, adanya hubungan satu sama lain itu penting. Karena Sangat apa? penting. Karena gini, Ya. ketika kita jalannya bareng, kita punya teman, kita pasti semangat di situ. Ya. Kita pasti semangat. Tapi kalau dibandingkan ketika nih, aku punya ilmunya, aku tahu cara ngembanginnya. Tapi kalau aku nggak punya teman, gimana caranya gitu? Betul. Yang pertama itu kan kadang, yang pertama itu kita harus tumbuhkan kesadaran. Terus yang kedua kita harus ngumpulin teman-teman kayak komunitas. Yang ketiga itu kan relasi. Nggak mungkin, oke, kita berlima, bersepuluh, berberapa, kalau kita nggak punya relasi di atas, misal kita nggak punya link gitu ya. Nggak punya link ke atas ya, nggak bakalan jalan, tetap yang kayak gitu-gitu aja. Tetap stuck di situ aja ya. Stagnan di situ aja. Nggak mungkin, maksudnya nggak selalu dalam hal kita itu punya link bupati, wakil bupati, nggak harus. Tapi setidaknya kita punya backingan orang yang posisinya dia berperan penting di situ. Iya. Jadi kayak, atau mungkin kita nggak punya nih relasi, tapi kita mau membuka relasi. Nah, contohnya kita cari relasi, entah mungkin contoh simpelnya mungkin kayak kita pengen ngembangin wisata. Kita carilah siapa nih yang bisa bantuin kita. Atau mungkin kita nggak mungkin bisa langsung ke atas, ya contohnya dari kecil aja. Dari siapa sih yang bisa nih? Kayak kita cari ini, kan nggak mungkin semuanya kayak kita baru mulai, tapi kan nggak mungkin langsung bludak, langsung orang-orang tuh tahu, kan nggak mungkin, semuanya kan perlu proses gitu. Cuman kalau dalam proses itu kan saya percayanya tuh nggak ada kata gagal dalam berproses. Cuman ketika kita belum berhasil, kita coba lagi. Coba lagi. Semisal kita udah coba tapi kita gagal. Nah, kalau kita berhenti, kan percuma kita udah berusaha tapi memang akhirnya gagal, ya percuma gitu. Kira-kira apa yang membuat beda Jogja dengan Sumbawa itu? Kesadarannya. Kalau bukan pengen ngebandingin, cuman kadang orang-orang Sumbawa itu masih gengsi. Iya, gengsinya tinggi. Termasuk mungkin saya juga kadang punya sifat gengsi itu. Jadi emang di Sumbawa iya. Jadi memang kayak kita tuh pengen seperti ini, tapi kemampuan kadang tuh nggak bisa mencapai itu gitu. Betul. Jadi kalau orang Jogja itu bukan pengen ngebandingin Jogja dengan Sumbawa, cuman Jogja itu bener-bener mereka itu kesederhanaannya, terus kesolidannya, mereka tuh solid banget, mereka sederhana, solid, nggak banyak gaya mereka. Jadi kayak tiba-tiba udah bludek aja di atas gitu. Mereka tuh ibaratnya jalan kayak keong, pelan-pelan, tapi mereka pasti mereka, karena mereka juga selain mereka tuh ramah, mereka juga solid. Selain solid juga nggak saling menjatuhkan. Mereka itu saling mendukung satu sama lain. Andaikan ini bisa ada penerapan di Sumbawa gaya seperti itu, dengan banyaknya sumber daya alam yang harus kita benahi, itu kira-kira menurut Ade itu gimana Sumbawa itu? Kalau memang sama gaya, sulitnya ada di Sumbawa, gengsinya itu ya buanglah dulu, misalnya kan, egonya dikesampingkan dulu. Kira-kira menurut analisanya Dinda itu terhadap Sumbawa itu, TT itu Jogja suruh pindah kota atau tuh Semawa mau kenang gaya tahu Jogja melu kira Semawa. Sebenarnya kalau untuk menerapkan apa yang ada di Jogja, nilai positif dari Jogja ke Sumbawa, otomatis Sumbawa bakalan maju. Karena nggak terlambat kira-kira menurut Ade. Nggak ada kata terlambat. Karena gini, kalau nggak salah saya dulu pernah lihat video di YouTube. Kalau Sumbawa itu entah tahun kapan saya juga lupa. Sumbawa itu pernah menjadi ibu kota Indonesia Timur. Sumbawa itu pernah menjadi ibu kota Indonesia Timur. Penjajahan Belanda dan. Iya. Saking majunya Sumbawa waktu itu. Berarti dari dulu sudah dilirik bahwa Sumbawa ini orang-orang. Iya, Sumbawa. Sebenarnya sama seperti yang saya bilang tadi. Sumbawa itu punya potensi.
nggak cuman punya SDA-nya, tapi sebenarnya dia juga punya SDM-nya. Cuman SDM ini tuh banyak. Ya. Tapi mereka bingung mau menerapkan di mana. Karena memang tidak ada lapangan di situ. Betul. Luar biasa gitu. Berarti Nus penuh biar dengan dia Nggak usah banyak-banyak. Yang penting mereka itu orang yang mau berkomitmen di situ, mau berjuang bersama, tidak saling menjatuhkan. Udah 5-10 orang udah cukup untuk jalan, untuk ngembangin. Yang penting kita tuh punya tujuan, punya visi misi ke depan yang sama. Nah, iya. Misal ada satu momen yang kita terapkan dalam satu lingkungan itu, ya contoh hiu paus misal. Iya. Hiu paus ini adalah bagian dari sel Indonesia kan, dan pernah juga menjadi tuan rumah sedunia, tempatnya di hiu paus itu. Nah, tapi yang dilihat sekarang ini, kalau orang berpikir terhadap hiu paus itu tugan tuna kan? Iya. Tugan tuna. Kira-kira menurut Adi belum cara bahwa ada keseimbangan antara masyarakat lokal dengan pengunjung-pengunjung yang dari luar negeri itu terhadap hiu paus, atau ya lokasi-lokasi itulah. Kira-kira menurut Adi apa dia harus dikembangkan misal? Kalau yang dikembangkan pertama itu sebenarnya nggak banyak. Jadi yang pertama itu komunikasi sih. Komunikasi setelah, karena gini, nggak mungkin berjalan sesuatu tanpa adanya komunikasi yang baik. Iya. Gitu. Karena gini, orang kita sama-sama Sumbawa aja bisa miskom. Iya. Apalagi dengan luar negeri gitu. Jadi upayakan komunikasinya itu bagus. Terus yang kedua tetap kesadaran. Itu kata penting ya. Komunikasi, kesadaran, tanggung jawab. Terus memang yang terakhir itu yang sangat penting itu solidaritas. Rasa sosialnya. Rasa sosial, toleransi. Semua itu nyatu di solidaritas. Jadi kayak nggak mungkin, kayak yang saya sering bilang dari tadi tuh, kita nggak mungkin jalanin semuanya tuh sendiri gitu. Pasti kita butuh teman, butuh pendamping yang mungkin dia nggak punya potensi yang sama, tapi mungkin dia bisa ngingetin kita. Betul. Karena pengingat itu sangat perannya sangat penting, apalagi ketika kita emosi. Karena ketika emosi itu pastinya kita nggak pernah bisa berpikir positif, nggak bisa. Selalu mikirnya negatif. Kenapa? Aku capek lo berjuang, aku capek gini. Tapi kenapa aku nggak pernah dihargai? Itu pasti kayak kita mikirnya tuh orang-orang tuh nggak ada yang mendukung kita. Padahal sebenarnya orang-orang di sekitar kita tuh mereka yang paling mendukung gitu. Cuman kadang ketika ego udah naik, emosi semuanya ya udah hancur pecah semuanya. Iya. Berarti itu saja 3 kata penting itu ya? Iya. Tanggung jawab apa tadi? Yang pertama itu kesadaran, terus toleransi sama komunikasi ya. Iya. Berarti kesadaran ini bagian dari tanggung jawab juga ya? Iya, kesadaran ini betul. menimbulkan tanggung jawab juga. Berarti sebenarnya Jogja sama Sumbawa ada beda ya? Cuman dari 3 faktor itu saja yang masih kurang. Cuman tinggal tinggal balik lagi ke masyarakatnya. Sebenarnya Sumbawa Jogja itu sama-sama istimewa. Iya. Sumbawa itu kan pernah juga dulu ditawarkan menjadi daerah istimewa Pulau Sumbawa. Iya. Tapi Sultan sendiri menolak karena waktu itu di masa Orde Baru. Sultan bilang sudah bukan masanya untuk masa kerajaan lagi. Betul. Nah, karena terus kalau di Jogja itu kan masih kayak tanah miliknya Sultan gitu. Kalau di Sumbawa itu kan tanahnya ya udah milik masyarakat. Karena saya pernah dengar dulu di YouTube kalau nggak salah, Sultan sendiri tuh bilang kalau tanah di Sumbawa mengatasnamakan saya, tanahnya nggak bakal dirawat sama masyarakat. Iya. Jadi memang diserahkan kepada masyarakat. Betul. Dan emang sebenarnya Jogja itu istimewa, tapi Sumbawa lebih istimewa sih kalau menurut sebenarnya. Karena Jogja itu, kenapa Jogja bisa istimewa? Karena mereka itu punya potensi yang memang harus disorot sama pemerintah.
disorot pemerintah, terus diakui, dan kebetulan Jogja itu kan kota besar. Berarti antara keseimbangan pemerintah dengan kesultanan itu sama-sama jalan gitu. Iya, jalan. Jadi kayak sebenarnya kalau menurut saya Jogja memang istimewa. Iya. Karena mereka memang punya jalurnya buat istimewa. Iya, betul. Bukan betul. istimewa kalau memang masalah istimewa, ya istimewa banget. Jogja itu apa sih yang nggak ada gitu, budaya di situ, pendidikan tinggi di situ gitu. Kayak Jogja kan melahirkan para orang-orang hebat di Indonesia itu, ya salah satunya di Jogja gitu. Cuman kalau kita balik, nggak bisa kita ngebandingin Sumbawa dengan Jogja, karena Sumbawa itu masih kabupaten yang posisinya masih kecil. Nah, sedangkan Jogja itu ya dia provinsi besar. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti mungkin dengan bantuan teman-teman pemuda, dengan bantuan para ibu-ibu dan bapak-bapak, terutama pemerintah, itu bakalan menjadikan Sumbawa itu sama seperti Jogja. Bahkan mungkin potensinya Sumbawa lebih baik, bukan lebih baik dalam artian Jogja enggak, cuman kita punya potensi yang enggak kalah jauh loh sama Jogja gitu. Jadi emang menurut saya ini memang PR kita, terutama anak-anak muda. Iya, karena kan yang bakalan meneruskan ke depannya ya kita gitu. Iya, generasi selanjutnya kan kita kan harapan bangsa gitu kan. Banyak yang bilang kayak gitu. Iya, harapan bangsa. Jadi yang menjadi tolak ukur ketika keberadaan pemuda itu adalah inspirasi bagi pemerintah, itu apa salahnya kita dukung. Iya, selama itu bermanfaat. Iya, selama itu tidak merugikan kita. Betul. Karena kan pemerintah nggak mungkin membuat peraturan, program kerja tanpa menindaklanjuti dulu apa yang dibutuhkan sama masyarakat. Pas sudah itu. Udah luar biasa. Jadi malam ini saya benar-benar kuliah. Ya, secara tidak sadar ya. Kuliah. S1 dan S2. Kuliahnya abal-abal. Kuliah abal-abal ini. Luar biasa. Kemarin juga Dinda sempat saya ajak ke sini. Dia juga S2 dan sekarang tinggal di Jogja. Ditambah lagi dengan Dinda Desi S2 dari Jogja, alumni Jogja, pulang kampung untuk bagaimana pengembangan ke depan daerah kita. Alhamdulillah. Berarti Nuska Capat, kita tahu Empang, tahu Terano, tahu Semawa ya. Alhamdulillah. Si tujuan dengan ada hal semacam Taluk Dinda, kita buat podcast Laung Pantar lah istilahnya. Berarti adalah bagian dari pemetaan. Tidak menutup kemungkinan nanti ketika kita sama-sama berjalan, sama-sama berpikir, ya kita bisa kolaborasi dengan pemerintah itu. Semoga. Amin. Nunda tapi kira-kira apa pesan terakhir Ade membuat misal dengan merasa sudah dipenotang ketika sudah lab. Pesan terakhirnya simple sih. Iya. Terutama untuk pemuda. Iya. Jangan lirik potensi desa lain, tapi coba tengok potensi sendiri. Karena kita adalah generasi bangsa, siapa lagi kalau bukan kita. Luar biasa. Mantap. Dinan sih. Aida. Sedikit tapi memang melekit. Iya betul. Teman-teman semua, sebenarnya masih penuh itu bahas deta. Mungkin ini banyak yang nonton live ini ya. Jadi teman-teman alhamdulillah sampai saat ini tidak beranjak dari pendengaran bersama IPJ Buleleng. Kira-kira lamin untuk pesila keren sekali. Bisa ke? Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan aja ya. Iya. Terima kasih buat teman-teman yang baru gabung dan yang sudah bergabung. Semoga kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena melalui EPJ ini kita membuka ruang edukasi, ruang motivasi, ruang kreatif. Tanpa teman-teman kita tidak berarti apa-apa, Dinda ya. Karena teman-teman yang menonton live ini adalah bagian dari dukungan untuk ke depan gitu ya. Luar biasa. Dan kembali berapi ya. Atur saja jadwalnya. Atur jadwal kembali ya. Iya. Oke. Ya. Terima kasih. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga inilah bagian dari motivasi untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.